Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kita mendengarkan dan menyimak apa yang disampaikan oleh pemateri, yaitu dengan judul materi menuju kebahagiaan sejati. Insya Allah untuk waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shahibul fadilati wal maqam. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila akhiril ayyam. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut, yang kami hormati Bapak Kasuban beserta para kasih, juga hadirin dan hadirat, hadirin dan hadir. Selanjutnya pada kesempatan kali ini kami akan sedikit menyinggung tentang bahwa manusia itu adalah punya maqasid dan wasail. Maqasid itu adalah sebuah tujuan, dan wasail itu adalah sebuah perantara atau wasilah untuk mencapai tujuan. Ternyata setelah diperhatikan, semua tujuan itu sama. Kita melihat wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasanah itu bisa disimpulkan adalah sebuah kebahagiaan. Tujuannya kita sama, hidup ini adalah ingin bahagia, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ini sudah sebuah kunci. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh para sahabat, apakah indikator bahagia ini? Ternyata Nabi pernah bersabda, arba'atun min sa'adatil mar'i. Sesungguhnya ada 4 kebahagiaan min sa'adatil mar'i, dari bagian dari kebahagiaan seseorang. Ada 4 perkara merupakan bagian dari kebahagiaan seseorang. Namun untuk santri mau saya dokter minnya min tapi dia min sebagian bukan min bayarnya. Yang pertama antakuna jauzatu sholihatan. Yang pertama Nabi menyatakan bahwa indikator kebahagiaan seseorang itu zaujatuhu sholihatan, pasangan hidupnya itu soleh. Dan di sana dikatakan jauzatu, lamun ningali mantuk hadisnya, maka itu dinisbatan kepada seorang perempuan. Zaujatu berarti istrinya sholihatan, soleh. Berarti ada banyak istri yang tidak soleh. Kebahagiaan seseorang ketika didampingi oleh pasangan hidupnya yang soleh. Seseorang bisa saja celaka karena pasangan hidupnya tidak soleh, tapi justru seseorang akan bahagia jika pasangan hidupnya soleh. Serasa ketika kita pulang ke rumah, kita mempunyai pasangan hidup yang solihah, maka terbangunlah baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Tapi ketika pasangan hidupnya tidak soleh, maka jangan salah ketika rumahnya menjadi nerakaku, rumahku nerakaku. Akibat tidak solehnya pasangan hidup. Yang kedua, ketika pasangan hidup kita soleh, maka akan selalu mendukung kebaikan apa yang kita lakukan.
Kadang seseorang yang tidak soleh itu ketika kita melakukan sebuah kebaikan itu menghambat karir kita. Bapak sukses menjadi kepala kantor akibat dukungan seorang istri. Rasulullah SAW kemarin sudah dijelaskan oleh Ella tentunya. Ada peranan istri yang solehah yang mendukung perjuangan Rasulullah SAW. Maka berbahagialah bagi bapak-bapak yang mempunyai istri yang soleh, dan juga ibu-ibu berbahagialah yang mempunyai pasangan yang soleh, yang selalu memberikan kebahagiaan kepada kita. Jadi bukan menjadi ukuran maka coba gitu. Ketika kita pangkatnya melimpah gitu, hartanya melimpah, pangkatnya tinggi, salahan di mana-mana, harta istrinya gelis, tapi tidak soleh. Apalagi istri solehnya langsung tidak hijik. Malah istri soleh langsung tidak hijik. Nama alhamdulillah. Tapi insya Allah ketika istri akalnya bukan suka menipasihan meringankan ketika suami istrinya ada dua, sesungguhnya meringankan beban gitu kan, yang talinan tukang uji gitu kan, diganti kan bersama lagi itu kan gegero yang boleh diolin Yang kedua, indikator seseorang soleh itu, indikator seseorang bahagia itu, antahuna zaujatuhu sholihatan wa khulaqatuhu sholihin. Wa khulaqatuhu sholihin, teman hidupnya, rekan kerjanya sholih. Rekan kerja dengan teman hidup di tetangga apa? Selain dari pasangan hidup, ada pasangan hidup, ada teman hidup. Ya. Kalau pasangan itu seyogyanya itu harus kasih, yaitu kasih seperti kanan dan kiri, gitu kan. Itu pasangan. Allah ketika memfirmankan suami istri itu disebutnya pasangan. Pasangan itu harus kasih seperti tangan dan kanan dan kiri. Mungkin kaki itu bakal serasi, namun karena hadir mungkin kembali sampai buka tubuh di depan, yang kiri di belakang itu serasi. Tapi lama ada dua nama lagi, sudah pocong, berarti tidak serasi. Azwaj jauh pasangan itu. Yang kedua itu aku tahu sholihin. Teman hidupnya itu orang-orang solih, lingkungan hidupnya, lingkungan kerjanya orang-orang solih. Alhamdulillah di Kemenang, di bawah Kemenang ini semuanya kelihatan orang-orang soleh. Bisa bekerja dengan baik, kemudian bertanggung jawab. Selanjutnya, katingan tadi oleh Pak Siga Maradina ketika balik pasien kerudung di bawah kepala. Tadi nak tegang jadi memang ciri khas laki-laki ini inovasi Pak. Apalagi pasien muda mau seorang kasih yang melakukan pengobatan kemudian atau sama berat. Lingkungan tempat kerja orang-orang soleh, maka tidak ada istilah berbohong, selalu berkata jujur. Ketika kita berbicara sebuah program, orang soleh itu akan selalu berinovasi. Harus ya anggaran itu kemajuan gitu. Sementara program dulu ayah, orang soleh itu tidak banyak mengeluh, Pak. Selalu ada inovasi. Kumaha caranya yang jelas, orang-orang soleh itu akan selalu mendukung sebuah program baik. Yang ketiga, wa auladuhu abrar. Di indikator orang-orang yang bahagia itu adalah anak-anaknya. Orang-orang yang abror itu baik. Orang-orang yang baik. Mengapa dikatakan abror tidak ihsan? Abror dengan ihsan itu beda. Kalau abror itu secara linguistik lebih luas daripada ihsan. Ihsan baik, abror pun baik. Tapi abror itu kebaikan yang tidak pernah mengenal batas waktu.
Itu namanya abror. Jadi lebih luas abror. Tidak mengenal batas waktu, ada dan tiada. Tidak pernah mengenal siapa itu dan tidak pernah dipinta. Maka Allah ada sifat Allah itu birrun, barun, baik. Jadi baik itu sesuatu yang tidak pernah dipinta, sesuatu yang tidak pernah mengenal batas siapa itu, di mana itu, kapan itu. Maka itu abror. Maka anak itu ada sebuah kewajiban birrul walidain. Birrul walidain itu tidak mengenal berbakti yang tidak pernah mengenal waktu. Walaupun sudah meninggal, bir itu tetap jadi sebuah kewajiban. Beda dengan ihsan. Kalau ihsan ya masih hidup bisa ihsan. Kalau di tempat ini ihsan, kalau kita berdoa untuk orang lain itu namanya bir. Karena tidak mengenal batas waktu, tidak mengenal batas siapa itu. Bahkan bir itu bisa saja kita lakukan kepada selain manusia. Bisa saja, itu namanya bir. Jadi lebih luas kata bir itu. Orang bahagia itu ketika anaknya itu birrul walidain, selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan tentunya untuk mencetak anak menjadi birrul, bukan birrul ini, bukan birrul cinta. Birrul itu mencetak seseorang anak menjadi birrul itu harus ada peran aktif dari orang tua. Ada orang sebanyak menuntut ke anak, Pak. Gitu. Ketika anak mau belajar mengaji itu selalu yang pertama ditanamkan itu coba doa untuk orang tua, sudah sejak dini ditanamkan kepada anak. Saking ku anak kayak soleh, tapi ternyata kita tidak pernah jarang mendoakan anak. Padahal sisipkanlah dalam doa kita itu doa untuk. Jadi ada dua kewajiban, doa untuk orang tua dan juga doa untuk anak. Pengucik sangat gitu kan. Ariku anak kenal yang didoakan, ariku anak tidak pernah mendoakan. Doakanlah anak-anak kita. Minimal kita bacakan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sisihkanlah doa dalam doa itu. Ketika saya berbicara untuk Pak Mujo di zaman Pak Haji pun jika satu itu ketika kita punya dua baca dua kali bacanya Rabbana hab lana min azwajina. Ketika banyaknya kemudian kita bayangkanlah wajah anak kita bangun 10 jadi 11 jadi 3 kali bacaan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Udah jelas anak itu pasti mendoakan kita. Ketika kita mendoakan, ini yang salah kita. Banyak menuntut kepada anak sementara kewajiban kita mendoakan kepada anak itu paling banyak selera paling bersumber kayak Allahumma rzuqna. Tidak pernah menyisihkan doanya untuk anak. Selain dari mendoakan anak, maka untuk mencetak abror anak yang birrul walidain adalah ada peran aktif menjadikan anak soleh. Masukkanlah ke dunia pendidikan. Kalau kita punya pendidikan madrasah, masukkan anak-anak ke naungan lembaga yang ada di bawah Kementerian Agama. Anak-anak madrasah beda dengan anak-anak yang lain. Jangan pernah terdengar bagaimana ketika anak madrasah tawuran, nggak ada ceritanya anak madrasah tawuran. Kemudian masukkan ke pondok-pondok pesantren yang betul-betul terjamin sangat keilmuannya, sehingga betul kita masukkan kepada sebuah lembaga yang tidak pernah tahu siapa itu kiainya, dari mana ilmu kiainya. Akhirnya apa yang kita harapkan justru bertolak belakang dengan hasil yang tidak, ketika kita tidak selektif dalam memilih pendidikan, lembaga pendidikan. Selanjutnya yang terakhir adalah nomor 4 itu yang dikatakan dengan kebahagiaan seorang itu rizkinya dipermudah. Mantuk hadisnya itu rizkinya rizkinya di kampungnya sendiri.
Jadi kalau ngomong basikan itu jangan jauh-jauh Pak. Jadi yang dekat-dekat kampungnya saja. Biar seseorang itu terlihat bahagia gitu. Minimal kita bisa terlihat bahagia gitu. Walaupun tidak bahagia beneran. Ini sesuai hadis. Asubangnya harta kasih dengan karena deket gitu. Yang mana mereka makan hadis. Pak Ayah Gunaris Kunti Binadi. Dan karena betul, karena seseorang yang tempat kerjanya dekat dengan daerahnya, namanya kita menentang peraturan ASN, itu bisa ditempatkan di mana saja, bukan seperti itu. Karena ketika seseorang dekat mencari mata pencahariannya itu dekat dengan rumahnya, maka minimal dia diuntungkan, keluarganya dia akan terpantau. Bagaimana kehidupan pernikahan istrinya, bagaimana perkembangan pendidikan anak, bisa tinggal minimal bisa ada jaga istri cepat ketika dekat dengan itu makna hadis. Tapi sesungguhnya yang dimaksud dengan ayat pun dari sufi binati itu adalah rezekinya dipermudah, rezekinya dipermudah. Artinya pekerjaan dicapai-capai lain. Ya salah satu pekerjaan yang tidak capai itu adalah ASN, gitu kan? Kata Pak tidur baik digaji, gitu kan? ASN. Ini adalah salah satu minimal sudah ada indikator di dalam diri kita masing-masing. Baik yang dari seluruh filia, amin. Dan itu ASN. Maka harus bersyukur menjadi abdi negara, menjadi aparatur negara, menjadi pegawai Kementerian Agama. Karena itu dari seluruh filia. Tinggal mana? Apakah kita sedang menjadi orang bahagia atau hari ini kita sudah ada kurang susah baik, Anda bingung bingung. Nah itu berarti kita sesungguhnya akan kembali pada diri kita sendiri, karena kebahagiaan adalah letaknya di dalam hati. Berarti ada sesuatu dalam hati kita yang tidak matching dengan hadis itu. Sekian gitu kan ya. Rupanya pikir biasa Pak ngecek orang bahagia atau tidak lihat dari tangannya. Coba ibu, kakak tinggal tangannya diangkat. Bahagia. Nah, ada yang tidak bahagia. Sekian, dadah. Terima kasih kepada Bapak Abdul Khalid PDI yang telah memberikan materinya, yaitu menuju kebahagiaan seperti